Pripun keadaan keluarga dia? Sehat atau ya? Sehat. Ibunya sering ngomong. Saya Iya. Oke, mohon maaf. Sebenarnya saya tetap pengen ya untuk menerima tamu. Saya juga ya, apalagi kalau ada seseorang yang membutuhkan pertolongan, saya bisanya menolong dengan doa ya, dengan doa. Saya bisanya menggunakan doa dengan, terutama dengan Al-Quran, yang kedua dengan sholawat itu. Tapi karena sedang mendapatkan ujian dari Allah seperti ini, ya semuanya saya pasrahkan kepada Allah, karena apa yang terjadi saat ini di luar dari kemampuan saya. Kalau saya tentunya tetap ingin mendoakan saudara-saudara kita, ada yang sakit minta didoakan, ya saya bisanya mendoakan, ya saya doakan kan gitu. Tapi karena sedang mendapatkan ujian yang seperti ini, ya bersabar dulu lah begitu, bersabar dulu. Sebab ini kan di luar dari kemampuan kita, di luar dari kemampuan kita. Inilah dahsyatnya opini atau fitnah yang sangat luar biasa. Makanya dikatakan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, karena hanya karena omongan, hanya karena fitnah saja bisa menimbulkan dampak yang luar biasa. Kalau saya no problem ya, saya tidak masalah. Karena apa? Karena bukannya sombong ya, saya punya usaha properti, saya punya usaha perkebunan gitu kan. Dan ya bukannya sombong, saya banyak uang ya, saya sudah banyak uang, tanah saya di mana-mana. Saya tidak mempermasalahkan itu. Yang membuat hati saya kadang agak tersentuh atau kadang-kadang menangis itu ketika ada yang datang digotong-gotong terus akhirnya nggak bisa masuk, disuruh pulang lagi. Ada lagi yang mengalami kayak mau bunuh diri, terus teriak-teriak sampai di sini disuruh pulang kayak gitu. Itu yang membuat hati saya itu sangat teriris-iris kayak gitu. Saya membayangkan bagaimana kalau itu adalah keluarga saya, itu bapak saya, itu ibu saya, itu kakak saya, bagaimana. Itu saja saya. Jadi memang luar biasa opini yang ditimbulkan, dan semua yang terjadi ini kan tidak ada satu orang pun yang dari pasien saya atau saudara saya yang datang ke sini yang merasa saya rugikan itu. Semua ini kan hanya sekedar opini saja begitu dari orang-orang yang menebarkan fitnah. Kan? Bukan dari saya pribadi, bukan juga dari orang yang berhubungan dengan saya. Tapi memang beginilah opini yang sangat luar biasa yang terjadi seperti ini. Tapi saya yakin semuanya pasti ada hikmahnya. Pasti semuanya ada hikmahnya, pasti akan ada. Dan saya yakin untuk warga orangnya baik-baik semua gitu. Terus sudah sangat dewasa, apalagi warga desa Rajaminangun ini kan orangnya berpendidikan, dan insya Allah saya sangat mengenali warga-warga Rajaminangun adalah orang-orang yang sangat baik-baik sekali gitu. Ini hanya sekedar opini saja gitu. Dan semoga saja ketika semua orang-orang yang sudah dewasa, pintar ini nggak gampang tergiring opini. Sama kayak kita dulu waktu masih kecil bermain bersama-sama, terus ada teman kita yang deketin kita terus bilang, ojo koncon mbek kae lo, kae bocah kae elek kayak gitu, nggak baik kayak gitu. Ya kita sebagai seseorang yang sudah dewasa bisa membedakan baik dan buruk, kita harus berpikir secara bijaksana kayak gitu. Jangan kubiak-kubiuk itu hanya karena omongan. Nggak punya alasan, harus punya alasan yang benar-benar kuat lah untuk hal itu.
Dan saya yakin kok orang Jawa itu Jawa nih semuanya Oke, gitu. ada pasar lah. Yang usil metakil itu saya yakin nggak ada kok kayak gitu. Ya insya Allah lah kebaikan atau kebenaran itu pasti akan benar. Sebenarnya juga yang lucu aja menghadapi kehidupan ini, sepenting dinikmati aja gitu. Dan saya yakin, memang saya rasakan itu kan Allah itu maha asik, Allah itu maha asik ya. Maha asik Allah itu. Jadi ketika saat ini kan begini nih, pada pekan ini kan satu minggunya saya harus mengeluarkan uang kan 250 juta untuk pembangunan. Ya. Oke. Dan alhamdulillah walaupun padepokan nggak buka, walaupun padepokan saat ini sedang nggak buka, tapi pembangunan masih tetap berjalan. Dan alhamdulillah sama sekali nggak kekurangan bantuan gitu, nggak kekurangan biaya lah. Okay. Alhamdulillah pembangunan masih tetap berjalan gitu. Lalu apa yang membuat kita susah kan nggak ada gitu. Yang malah susah itu yang kasihan kan sebenarnya malah kayak warung di sebelah tutup. Gitu. Terus biasanya kan setiap penginapan ini kan yang menginap ini kan ada yang menginap di tempat-tempat tetangga gitu. Terus sekarang kan nggak ada gitu ya. Ya sebenarnya juga kemarin ada yang bilang gitu, sekarang nggak ada yang menginap lagi gitu ya. Ya sabar dulu, kata saya, sabar dulu gitu. Sabar dulu. Sabar dulu nggak apa-apa. Ya, alhamdulillah panjenengan saat ini ada di sini ribun wonten apa ya kangen mulai kejadian itu buatan sadar itu bukan bulan biasanya tiap bulan biasanya hampir setiap bulan ke sini. Ini karena ada kejadian seperti ini nggak bisa ke sini. Perlu nggih saya sampaikan ini sebelum saya berangkat ke Banten ya. Sebelum saya berangkat ke Banten, ini rumah adalah rumah saya. Ini adalah rumah saya. Dan yang disuruh untuk tutup sementara oleh dinas terkait, oleh pemerintah itu yang dilarang, pahami ya. Yang dilarang itu kegiatan yang bersifat pondok pesantren, yang bersifat pemijatan. Tetapi ini rumah saya. Kalau panjenengan mau silaturahmi ke saya, ya nggak apa-apa. Monggo. Itu. Ini rumah saya. Kalau orang mau datang, mau silaturahmi, ngobrol, kangen, ya nggak apa-apa gitu loh. Siapa yang melarang orang datang ke rumah seseorang? Kalau itu tidak melanggar hukum, tidak melakukan pencurian, tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum, nggak apa-apa. Silaturahmi ke rumah orang nggak apa-apa. Itu ya sebenarnya ya kasihan juga kalau ada yang sampai datang terus itu minum kopi nggak apa-apa. Yang dilarang itu adalah kegiatan pondok pesantren dan pemijatan. Dan perlu untuk jenengan pahami ya sebenarnya memang izinnya tempat ini memang bukan pondok pesantren. Ya. Izinnya itu adalah padepokan, yayasan padepokan gitu loh. Jadi izinnya itu yayasan padepokan, yang dilarang itu adalah pondok pesantren. Kayak sampean jualan beras, yang dilarang jualan jagung. Tapi kan saya kan ya nggak apa-apa, saya kan ya memang santai kan gitu. Saya ya biasa, memang saya nikmati apapun yang saat ini terjadi. Ya memang saya pengen santai dulu sama keluarga. Kemarin kan jangankan untuk santai ya, dari pagi sampai malam tuh saya nggak bisa istirahat. Sekarang ini kan Allah mengizinkan saya untuk istirahat gitu loh saya. Jadi yang dilarang itu kegiatan pondok pesantren. Nah sedangkan di tempat kita ini sebenarnya adalah izinnya yayasan padepokan. Nyambung nggak?
Kayak itu kalau panjenengan ngerti. Dan di dalam yayasan Padepokan itu ada poin-poinnya, bidang sosial, bidang kesehatan. Saya ada di dalam izinnya itu bidang kesehatan yang melayani pengobatan kesehatan selain dari dokter. Ada izinnya. Kalau saya mau menunjukkan, cuman kan ya buat apa sih saya debat kayak gitu, buat apa sih gitu. Ya sudahlah, ikutin aja. Sebenarnya ada izinnya ya? Ada. Saya itu di sini ini izinnya adalah Yayasan Padepokan. Yayasan Padepokan itu meliputi di bawahnya ada beberapa poin, bidang sosial, bidang keagamaan, bidang kesehatan. Nah, di bidang kesehatan itu saya di Kementerian itu disebutkan bahwa pengobat selain dari dokter. Begitu. Tapi saya nggak mau mendebat masalah itu, ya sudahlah, saya nggak buka, ya saya nggak buka. Ya gitu, wong saya buka di mana-mana juga bisa. Ya. Kalau orang, makanya saya ini kan memang saya sedang riatoh ya, senengnya dek gua, dek makom-makom gitu. Tapi kalau saya sedang dek rumah, ada tamu mau silaturahmi ke saya, silakan. Riyadoh pun juga masih disalahkan, Gus. Kenapa? Ya kan banyak netizen yang riyadoh kan masih disalahkan juga sama netizen, jenengan itu repot ya. Ya semuanya itu sesuai dengan persepsinya masing-masing. Seseorang itu menilai sesuatu hal sesuai dengan persepsinya masing-masing. Ketika seseorang selalu berpersepsi salah tentang orang lain, maka sebenarnya yang salah itu bukan orang lain, tapi dirinya Sendiri. Sama seperti ketika kamu melihat kamu ini bau kotoran, kamu ini bau kotoran ayam, kamu bau kotoran ayam. Saya katakan kamu bau kotoran ayam, kamu kotoran ayam, kamu bau kotoran ayam, kamu bau kotoran ayam. Ini perlu untuk benar-benar dipahami, dikaji. Apakah bau kotoran itu benar-benar ada pada setiap orang, ataukah bau kotoran itu ada di hidungmu sendiri? Sehingga kamu melihat semua orang itu bau kotoran, padahal kotoran itu ada di dalam hidungmu sendiri, sehingga semuanya terlihat bau kotoran. Nah, kalau hal semacam ini memang salahnya ada pada diri sendiri, sehingga melihat sesuatu hal itu salah. Hatinya sendiri yang salah. Lalu ketika selalu muncul kata-kata yang buruk, selalu mencari keburukan orang lain, bukan orang lain sebenarnya yang buruk, tetapi dirinya sendiri. Dan satu hal lagi sayang, ketika panjenengan dikatakan dicari-cari keburukannya, jangan pernah malah. Karena apa? Ketika kita dibicarakan keburukan kita dengan alasan apapun, aku nggak ngomong ngelekmu, ancen tenanan. Ketika kita dibicarakan buruk oleh orang lain, maka ketika itu semua dosa kita untuk orang itu dan pahala orang itu untuk kita. Lalu apa yang membuat kita marah? Nggak perlu marah ketika dibicarakan jelek sama orang lain. Itu sayang. Ya. Dan kalau orang yang suka mencari kejelekan orang lain, pada intinya sebenarnya orang seperti ini ya memang pikirannya jelek, persepsinya memang jelek. Jadi kejelekan itu memang ada di dalam dirinya. Selain itu orang seperti ini ya memang dia gak punya pekerjaannya hanya satu, mencari kejelekan orang lain. Sampai kalau ada teman sampean ya bilang sama sampean, Kang, teman-teman, Kang, itu loh namanya Kang Idam itu orangnya jelek, tidurnya ngorok. Sampean diajak ngomong seperti itu bangga. Sampean bangga. Kok sampean itu bangga? Lah nanti besok loh kamu ya diomongin jelekmu sama orang lain. Karena memang kerjanya itu ngomongin kejelekan orang. Jadi jangan sampean pikir kalau sampean itu diajak ngomong kejelekan orang, wah orang ini nganggap saya temennya nih, orang ini berarti sama saya fair. Lah kamu nggak ada, nanti kamu diomongin kejelekannya sama orang. Ya memang sifatnya seperti itu, stop. Lihat orang yang selalu membicarakan keburukan orang lain, sebenarnya dia sedang membicarakan keburukannya sendiri. Dan setiap ada seorang yang selalu berkata jelek, apa yang keluar dari mulutnya itu menandakan apa yang ada di dalam hatinya. Kopi yang tak suntek, keluarnya apa? Kopi. Aqua Kang,
tak suntek keluarnya apa? Air putih. Karena apa di dalamnya? Air putih. Kalau di dalamnya ini peceran, kira-kira kalau keluarnya apa? Kalau di dalamnya ini kotoran disuntek artinya apa yang keluar dari mulut menandakan apa yang ada di dalam hatinya. Dan kalau saya itu sangat-sangat nggak masalah mau dibicarakan seperti apapun. Karena apa? Karena kita ini terlihat baik hanya ketika Allah itu menutupi aib-aib kita. Kalau Allah membuka aib kita, lah orang itu nggak ada yang baik, nggak ada yang baik. Sampai nonton film porno, ya, sampai nonton ada orang cantik, bisa sampai bilang orang kok haram nggak pakai baju, mulutmu ngomong gitu. Tapi saya tanya, matamu bisa lepas dari orang cantik itu nggak? Itu munafik nggak? Ada orang joget cantik pakai baju seksi. Auzubillahi min dzalik, orang kok buka aurat, mulutmu bisa bilang begitu. Tapi saya tanya, matamu ini bisa lepas nggak dari orang itu? Lah kalau gini-gini, auzubillahi min dzalik ya. Itu bisa kamu ngomong kayak gitu karena di depan orang. Tapi coba di dalam kamar sendiri nonton YouTube, ada orang seksi, kira-kira sampean tonton apa sampean pindah? Jujur sama saya. Masih ditonton lah bang. Jujur sama saya. Kalau lagi sendiri, kalau sampean sendiri, bisa nggak sampean benar-benar ta'abud kepada Allah? Benar-benar bisa nggak? Lilahkan Allah, bisa nggak? Tonton. Orang itu kalau sendiri kelihatan aslinya, gitu loh. Kelihatan asli, jadi nggak ada orang yang itu benar-benar baik itu melihat orang seksi, jubilah mencari, tapi matanya pengen lihat. Wow, ya, seksi amat. Gitu kan? Itu kan mulutmu saja lah. Kayak seperti itu. Maka yang paling penting sebenarnya ialah bagaimana ketika kita benar-benar karena Allah, namanya lillah ya lillah. Ya caranya bagaimana ya? Caranya pertama harus zikir Allah. Karena zikir itu adalah makanan batin. Yang pertama ya harus dipaksa. Lama-lama nanti biasa, terus akhirnya jadi suka. Ada ini loh, sebenarnya saat ini ada yang lagi lucu-lucunya. Boleh ditanyakan santri saya yang sudah 5 tahun di sini atau Mbak Santo ya. Pertama saya punya mobil saya itu ya ras. Dan sopirnya itu langsung Mbak Santo. Loh sekarang ini ya ada yang ngaku-ngaku sopir saya. Itu dia Allah, lucu nggak? Ada yang ngaku-ngaku sebagai mantan sopir saya. Saya baru pertama punya mobil itu ya mobil ras, itu lucu-lucu makanya. Yang sopir pertama saya, sopir pribadi saya itu cuma Mbak Santo. Sampai sekarang masih ikut dengan saya. Ini loh ada sekarang itu yang ngaku-ngaku sebagai Sopir. mantan sopir saya. Kamu jadi sopir saya itu kapan? Sampai saya tanyain ke Mbak Santo, ke santri saya yang sudah 3 tahun ke saya kenal nggak sama orang ini yang ngaku sopir saya ini? Enggak. Lah terus siapa lah Bu? Tak pikir lah aku sing lali. Mungkin pernah kerja sama saya atau pernah jadi sopir saya berapa lama? 1 bulan, 2 bulan mungkin saya lupa. Nggak ada yang kenal. Ini ngaku-ngaku sopir saya luar biasa. Orang-orang untuk cuma cari viewer ini loh luar biasa ini. Terus di TikTok itu ada juga yang ngaku-ngaku sebagai istri saya. Ngaku-ngaku sebagai istri pertama saya, ya, nggak pakai cadar gitu. Terus katanya menerangkan tentang pengobatan. Loh, istri saya mana lagi? Loh, kalau mau tanya loh ini istri siapa gitu loh. Istri siapa? Jadi lucu lah. Tapi insya Allah dari kemarin saya sempat ketemu sama Kapolres. Saya meminta penjelasan tentang hal semacam ini. Kalau orang yang mengaku sebagai sopir saya ini nanti bisa dilaporkan, bisa dipidanakan orang ini. Tapi kalau yang mengaku istri saya itu dia tidak mengaku sebagai istri saya, cuman dia itu mengaku menjelaskan tentang pengobatan. Lalu ada orang yang mengetek, itu nanti bukan orangnya yang dilaporkan, tapi yang mengetek, yang memviralkan dan mencantumkan istri Gus itu yang bisa dipidanakan nanti. Tenang. Yang kedua, kalau panjenengan kan sudah izin sama saya untuk merekam, tapi ternyata ketika ada seseorang semuanya direkam lalu tidak izin atau sampai tidak terima lalu diposting, itu bisa dipidanakan. Penjaranya sekitar 6 tahun. 6 tahun. Kalau ada orang yang
merekam tanpa seizin dan di-post. tidak diizinkan oleh Iya. tuan rumah, Tuan intinya rumah seperti itu bisa, termasuk tempat juga. Jadi akan nanti saya sudah berkoordinasi, nanti akan saya ambil tindakan. Orang kadang kan ada orang yang mengambil video tempat ini, depan itu nyoteng ke dalam tapi tidak izin dengan saya. Ini nanti akan kita laporkan. Termasuk saya sedang mengkaji yang menggunakan nama saya, sesuai dengan KTP saya. Itu nanti juga insya Allah akan kita ambil tindakan di situ. Ya insya Allah lah nanti. ya. Yang penting menurut saya itu apapun yang terjadi saat ini semuanya adalah yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita. Kita sabar dalam hal diri kita menerima apa yang diberikan Allah. Tetapi ketika ada yang dolim, ya itu juga harus kita tindak gitu. Nanti akan ada beberapa tindakan yang akan saya lakukan, karena kemarin juga saya itu kemarin juga melihat sebuah video, ada yang mengatakan katanya padepokan itu apa ya, di situ meresahkan gitu, karena ada yang teriak-teriak dan sebagainya gitu. Padahal padepokan sudah benar-benar tutup terus nggak ada kegiatan apa-apa. Nah sampai volley aja nggak ada sekarang. volley pun nggak ada, kegiatan sama sekali nggak ada. Itu masih dikatakan katanya meresahkan. Ini bermasalah katanya Pak, orang sekitar masalah juga itu. Kenapa? Tapi taman poli juga bermasalah. Iya, ketika ada yang kemarin di sebuah channel YouTube ya mengatakan kalau katanya di sini ada apa namanya, ada kegiatan yang meresahkan, teriak-teriak dan sebagainya, padahal kita malam sudah diam, nggak ada kegiatan apapun. Nah ini kan fitnah. Nah ini nanti pun juga akan saya laporkan. Ini nanti kita laporkan. Ya negara kita negara hukum lah gitu. Saya kan sudah nggak ada kegiatan apa-apa. Saya setiap hari di makom. Kita sudah mentaati semua peraturan, Kita sudah mentaati semua ketentuan selama ini kan gitu. Di fitnah itu nanti akan saya laporkan. Dan saya ada kok. Saya ada bukti screenshotnya. Orang ini apa namanya, memprovokatori beberapa orang gitu, katanya meresahkan. Itu saya ada screenshotnya. Ini nanti akan saya laporkan nanti. Katanya anda ikut campur, katanya tidak mengganggu, tapi pada intinya, pada kenyataannya ya bahkan ada 4 orang datang ke saya. Lalu orang itu, ini habis selesai demo itu ya, ada 4 orang datang ke saya. Terus orang ini mengajak ketemu saya di luar dari padepokan. Terus setelah ketemu, orang ini mengatakan, mohon maaf tadi saya ikut demo gitu. Ada rekamannya di saya. Terus karena saya pun di situ juga nggak tahu apa-apa, saya cuman disuruh oleh seseorang untuk ngumpul di situ. Saya disuruh menyiapkan 200 orang, suruh ngumpul di situ, ya suruh ngelihat aja, itu nggak tahu kalau disuruh apa-apa gitu. Ini lucu. Disuruh datang gitu aja. Saya suruh datang gitu aja, suruh nonton gitu, nggak tahu kalau ada kegiatan apa, nggak tahu. Berarti itu bukan orang sini berarti guys? Ya orang sini. Orang sini juga. Cuman hanya disuruh kumpul gitu, tapi nggak tahu kalau disuruh demo. Ada videonya tadi. Tapi belum di up itu ya videonya? Belum. Oh, belum. Monggo kopinya. Pripun keadaannya kendala, Pak? Sering sesak juga. Separuh badannya itu. Sayanya itu mas. Tapi alhamdulillah saya sampai di tempat ini, mungkin nanti kita berdoa sama-sama. Hasilnya kita pasrahkan sama Allah.
berjalan terus bisa semampu badan. Yang saya semakin takut itu susu. Susu itu kayak capek gitu rasanya. Kayak nyengkal gitu ya. Ya, lupa. Kan nggak tahu sih. Kalau sampai kesembuhan. Katanya saya datang ke sana terus ngopi, bahkan itu ngobatin beliau. Berapa rumahnya di Bekasi? Saya nggak pernah datang ke Bekasi. Saya nggak pernah datang ke Bekasi. Itu saya anggap ya Allah menurunkan perantara untuk menolong orang itu. Lalu saya katakan ya saya tidak bisa apa-apa. Jadi kalau jaringan sakit terus tiba-tiba saya datang melakukan penarikan atau menghilangkan gangguan itu, jadi Allah memberikan pertolongan ke panjenengan dengan perantara makhluk yang lain. Bahkan ada yang lucu, katanya saya itu melunasi hutangnya. Jadi orang itu punya hutang, datang ke sini, terus saya minta untuk mengamalkan sholawat 1 hari itu 1000 kali. Terus beli itu kan rumahnya itu kan mau di Jabal Bang gitu. Terus setelah itu beliau ya wis pasrah lah, namanya mau di Jabal, ditunggu seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan itu. Rumahnya itu nggak di Jabal. Terus akhirnya datang ke bank, terus dia itu menanyakan gimana dengan angsurannya. Itu orang banknya itu bilang kalau sudah sampai lunasi loh Bu, kayak gitu. Sudah sampai lunasi, ini demi Allah. Nah, terus ibunya tuh kaget gitu loh, kaget. Terus katanya kayak itu kamen loh Ibu, kemarin tuh sudah kesini terus sampai lunasi, ini loh tanda tangannya sampean, ini loh bukti lunasnya gitu. Orang itu kaget gitu. Sudah melunasi, padahal beliau nggak pernah melunasi itu. Ya, sama kayak dialami bapak ini, sakit terus saya ke sana terus akan menarikan gitu. Saya nggak ngerti apa-apa saya nggak ngerti apa-apa. Ada banyak hal yang nggak kita ketahui, bahwa kita ini sebenarnya sudah sempurna dari segi zahiriyahnya maupun dari segi batiniahnya. Makanya waktu kemarin ramai-ramai masalah COVID itu, saya bilang jangan terlalu takut lah gitu. Jangan terlalu takut, tapi ya sok berani. Kalau pemerintah nyuruh pakai masker ya pakai masker, tapi jangan terlalu takut. Kan ada yang takut sampai stres. Betul. Malah kamu itu jaga imunmu dengan imanmu. Selama imunmu itu kuat, daya tahan tubuhmu itu kuat, penyakit nggak akan masuk. Kalau kamu takut kayak gitu ya malah masuk. Waktu musim COVID kemarin, dari segi batiniahnya pun juga kita sudah sempurna loh. Makanya kalau ada yang mengatakan nggak usah ngomong jin, nggak usah cari hodam, cari jin. Oh, kamu lahirnya sudah bawa jin kok. Kamu lahir ini loh sudah ada jinnya yang disebut dengan sedulur batin. Yang sebelah kanan disebut dengan hafidhah, yang sebelah kiri disebut dengan orin. Sudah sempurna, tinggal kamu mau menggunakan yang mana gitu. Iya kan? Iya, kamu mau suka sama seseorang, menggunakan yang kiri, sedulur batin, melepas sedulur batinnya disebut dengan pelet. Kamu nggak suka sama orang, gunakan yang kiri, nyuruh sedulur batinnya namanya santet. Kamu mau pengen kaya, minta tolong sama yang kiri disebut dengan ngepet. Sekian. Tinggal mau dipakai yang mana. Kita orang Jawa itu ahli. Jadi kita ini sudah sempurna dari segi zahirnya maupun batin. Termasuk panjenengan kan jualan Bang. Banyak orang yang selalu minta ini minta itu kan gitu.
jualannya kadang bangkrut terus kayak gitu, atau sepi terus kayak gitu. Ya kamu juga harus tahu, hidup itu jangan hanya mengandalkan logika. Makanya disebut akal cerdas, akal sehat itu bukan hanya mengandalkan logika. Jadi kalau kamu bilang pakai akal waras, akal cerdas, jangan mau dibodoh-bodohi, jangan pakai yang goib-goib, itu berarti akal kamu nggak sehat, akal kamu nggak cerdas. Contoh kamu jualan aja, kalau hanya pakai logika, jualan rokok ya, akuan, kamu kan hanya menempatkan satu barang toh di sini. Atau kamu jual rokok di rumahmu, kamu hanya menempatkan satu barang di sini. Tapi yang menggerakkan hati orang-orang untuk membeli barang ini siapa? Makanya semuanya jangan hanya mengandalkan logika. Kalau sedang berusaha atau bekerja, jangan hanya mengandalkan dohirnya saja. Hampir semua warga Rejowinangun ya, hampir ya, nggak semuanya, itu heran dengan saya. Kenapa? Saya yang tidak punya apa-apa datang ke sini, semua orang tahu lah saya datang ke sini cuma bawa wong tok, saya cuma bawa karung cari rongsok. Sampai bisa punya 27 karyawan, punya mobil jumlahnya sekarang ada 10, tanah di mana-mana. Terpikir nggak dengan logika? Terkadang orang usaha pakai modal yang besar, itu aja bisa bangkrut loh. Lah saya yang nggak punya apa-apa, yang nggak modal apa-apa, bisa punya usaha yang besar, punya tanah di mana-mana. Bahkan ini ada orang, tapi bukan warga sini, ada orang yang bilang, ada orang, saya punya teman-teman, bahkan saya sering digojologi. Ada yang bilang saya itu punya pesugihan, punya iya tak siap, aku memang punya pesugihan. Lah nyapa Gustiku mau sugih kok gitu loh. Gustiku itu maha kaya kok gitu loh. Hanya banyak yang ngira dengan saya. Makanya kalau panjenengan bekerja, panjenengan berusaha, jangan hanya mengandalkan dohirnya saja. Oh, jangan pakai logika tok. Wah, sampean pakai logika tok ya. Makanya itu loh, santri itu kalau di pondok-pondok salaf itu sering disenggolkan dengan yang goib-goib. Paling tidak santri itu mengamalkan ijib, atau paling tidak mahabbah lah, atau yang lumayan tinggi dari khairat lah, itu diamalkan. Supaya apa? Supaya keterbatasan akal kita ini tidak membatasi kekuasaan Allah. Makanya seperti baginda Rasulullah 15 tahun di Gua Hira, kira mangan turu ta nang kana. Ning gua mangan turu. Tirakat cah. Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jalil 25 tahun di padang pasir dengan puasa. Sunan Kalijogo 2 tahun di pinggir sungai. Sunan Geseng 2 tahun di atas batu. Basaridin. Supaya apa? Supaya keterbatasan akal kita ini tidak membatasi kekuasaan Allah. Tidak semuanya logika. Kalau semuanya pakai logika, panjenengan nanti tidak bisa mengetahui kekuatan sejati yang ada di dalam diri kita. Ada kesadaran, ada yang namanya alam bawah sadar, dan ada yang tidak kita sadari. Apa yang tidak kita sadari? Jantung berdetak memompa darah, menghidupkan diri kita. Pernah kita sadari? Atau pernah sampai nyuruh, hai jantung, pompanan darah aku urip kayak gitu? Atau ada pengaturannya? Itu kalau mau berhenti diputar dulu kayak boneka itu? Enggak kan? Jantung itu memompa darah kita tanpa kita suruh. Lah itu kan tidak kita sadari. Lah memikirkan sesuatu hal yang tidak kita sadari aja kita nggak bisa. Lah kok arep mikir sing jeru-jeru wis toh. Ini loh makanya ada yang namanya kita itu sadar, ada alam bawah sadar, dan ada yang tidak kita sadari. Makanya perlunya diri kita itu apa? Untuk mengkaji diri. Untuk mengkaji diri. Wis toh, yang penting sampean itu selalu bersyukur kepada Allah, tampakkan selalu kebahagiaan, munculkan selalu senyuman, maka hidup kita akan bahagia. Karena bicara yang baik, memunculkan
muka yang baik, sumringah, mengucapkan kata-kata yang baik, ini nanti menjadi vibrasi. Kalau bahasa Al-Qur'annya itu Allah tergantung dari hambanya. Kalau bahasa Jawanya, ilmu tasawufnya itu jagat besar tergantung dari jagat kecil. Yang dimaksud dengan jagat besar itu alam semesta, jagat kecil ini diri kita. Karena semua yang ada di dalam jagat besar ini terdapat di dalam jagat kecil kita, diri kita ini. Makanya jangan ojo pernah lek sampean gelut karo bojo, berantem sama istri, terus cerita-cerita sama temen, sama tetangga. Lah tetangga iki mau ki roh mung penasaran. Orang-orang yang bantuan. Wah tenan iku. Wah tenan. Mending kalau sampean bertengkar sama istri wis selesai nol di dalam aja. Sampean punya kesusahan apa-apa ora usah pasang status uripku susah menalah, susah tenan uripku. Oh. Atau sampean banyak utang terus cemberut, ala tambah susah sampean. Dodolan yo ora payu. Sumringah mawon. Masalah seperti apapun wis to dinikmati ya. Mergo apa susah seneng iku mau wis dadi kersane Gusti Allah. Lek susah aja terlalu susah, lek seneng aja seneng wis biasa. Biasa saja. Dinikmati ae, urip dinikmati. Insyaallah mungkin hidupnya mudah. Nggih. Setelah yang saya minta kejenengan semuanya selalu berkata-kata yang baik, munculkan muka yang selalu bahagia, ceria kayak gitu. Jangan sampai memunculkan sesuatu hal yang buruk, karena nanti pada akhirnya menarik sesuatu hal yang buruk juga. Gitu. Kalau sampai itu pengen dapat ikan, nggak perlu jenengan ikut terlalu bernafsu nyemplung di sungai. Mbaknya melayu Kang. Ojo coy kali ini jeruk kon mati. Makanya hidup itu perlu yang namanya sarana sababiyah. Cari umpan yang baik, cari umpan, ikan nanti datang sendiri. Panjenengan kalau pengen melihat kupu-kupu indah, ojo mbok kejar Kang. Kupu-kupu mebur, sampai gak iso mebur, gak canda. Nanam bunga, kupu-kupu datang, bahkan kecapung ya datang. Sampai pengen nangkap ayam, mbok kejar gitu, wah katuan Kang. Cari yang disukai ayam itu apa? Beras, nanti dia datang. Di mana ada gula, di situ ada gula. Sampai ngejar dunia, mbok kejar ala kesel iku malahan. Oh tenan. Dekati yang punya dunia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir malam, pengine nggo zikir, awalnya nggo. Sampean pengen tuh bojo sing wayu, cewek ayu. Mbok kejar wong itu. Dekati yang punya hati. Yang punya hati itu Allah. Makanya wong Jawa itu mau kalah rupa menang donga. Kalah bondo menang donga. Makanya ini mau pegang kunci-kuncinya. Pegang kunci. Makanya saya tak pernah bingung dengan kehidupan ini. Tidak. Ngeten nggih. Untuk semuanya ini ada apa namanya, ada youtuber Blitar ini, ada Pak Afid, ada Pak siapa? Sutekno. Dan sebenarnya juga saya sangat mengajak ya, terutama untuk warga sekitar ya, untuk termasuk Desa Rejowinangun dan sekitarnya. Ini loh ada jalan untuk mencari rezeki. Dari kemarin saya selalu mengajak, sampai cari uang lewat media sosial YouTube ini sangat mudah sekali, sangat mudah sekali. Ada sesuatu hal yang bisa dikembangkan, ya contohnya sekarang suka yang nggak suka, apapun lah itu alasannya, suka yang nggak suka sama saya, ketika itu membahas tentang saya, pasti banyak uangnya, banyak penontonnya. Ya, kalau tinggal kamu mau cari yang berkah atau yang nggak berkah, kan gitu. Kalau kamu
mencari sesuatu hal yang baik itu datangnya kan yang baik-baik. Nggih, betul. Kamu dapat uang dari sesuatu hal yang buruk, yang kamu dapatkan juga buruk. Contohnya Pak Afid ini, udah gajian berapa Pak? 8 juta. Tuh, semuanya 1 bulan ya, kecil-kecilnya aja ya, kecil-kecilnya aja ya, 8 juta. Sekarang siapa coba orang yang kerja 1 bulannya 8 juta? Kerja apa? Gaji apa? Iya, mlebu nang kene roh lho kene. Ya nggak apa-apa, karena beliau juga saya sudah lihat, makanya saya mau sama beliau, karena saya lihat uangnya juga disedekahkan. Jadi ada beberapa bagian yang disedekahkan. Ya saya bikin YouTube juga bikin padepokan, malah saya bukan hanya 8 juta, 80 juta, bahkan 100 juta, bahkan 400 juta dari YouTube. Lo ini loh, Nggih. kalau semuanya warga Rejowinangun, warga sini pengen mendapatkan hasil dari sini, ayo bersama-sama nyoting saya, silahkan ya, ikut sama saya, ayo ikut pembersihan, ayo lo enak lo kan, iya toh, Iya. jangan rezeki lo. Lo kenapa harus orang-orang luar? Kalau bareng-bareng kan enak kan gitu, Nggih. bersama-sama kan enak itu. Sekarang gaji 8 juta ada siapa yang gaji 8 juta per bulan? Gitu loh. Cuman rekam ini ya. Pakai wifi saya ya boleh, kalau nggak punya wifi ya pakai HP aja loh. Mana ada kamera? Gitu loh. Tergantung bagaimana diri kitanya gitu loh. Ya saya itu bukannya sombong ya. Saya itu di mana-mana loh. Ya sekarang dimanapun orang ketemu saya ya, wah tenang. Ya kan? Oh, saya tuh di Jakarta duduk berhenti gitu aja udah macet kok jalan. Tenang. Kan ada jalan rezeki. Ya kalau saya silahkan, saya kan tidak mempermasalahkan yang namanya orang di media sosial itu harus siap untuk dibully maupun dipuji. Enggak semuanya bully, enggak. Ada yang bully, ada yang nyaji. Itu harus siap. Orang kalau sudah terkenal itu ya harus siap dikomentari. Makanya saya punya no problem. Makanya saya melihat ada yang ngaku-ngaku sopir saya gitu, ada yang dengan cari uang dengan memfitnah saya. Ya nggak apa-apa ya, itu kan kemauan kamu loh. Gusti Allah itu kan memberikan haknya kepada hambanya, tergantung kamu itu mau pilih yang mana, mau milih yang baik ya monggo, mau pilih yang buruk ya monggo, kan Allah itu sudah mempersilahkan itu. Ya saya pun juga kayak gitu. Kamu mau menjelekkan saya, yang penting saya tidak pernah menjelekkan kamu. Kamu berusaha menjatuhkan saya, yang penting saya tidak pernah menjatuhkan kamu. Orang-orang ada yang ingin tempat ini tutup, yang penting saya tidak pernah merugikan kamu. Saya tidak pernah yang namanya merugikan siapapun, kan gitu aja sudah. Itu urusan masing-masing kayak gitu. Yang penting buat saya tidak merugikan orang lain. Termasuk yang di YouTube kayak gini, yang mau jalannya mau menyerang, mau menjelekkan saya, mau memfitnah saya, tapi tetap pakai nama saya, ya kan tetap mencari, berarti dapat rezeki juga dari saya. Coba kalau gak bahas saya, nggak ada yang nonton. Berarti kan ya intinya entah dia suka atau nggak suka sama saya, entah dia itu memfitnah saya, menjanjikan saya, tapi intinya kan dia juga dapat uang dari saya. Iya. Tanpa disadari dia juga makan dari saya. Jika menyebut saya kan jadi banyak penontonnya gitu aja wes. Kalau nggak mengakui berarti munafik. Nah, kalau Intinya kan nggak gitu. kan munafik kayak gitu kan. Ya kan intinya kayak gitu aja. Intinya gitu. Ya berarti kan saya bisa memberikan makan kamu kayak gitu. Iya. Berarti saya bersyukur dah kepada Allah kayak gitu kan. Iya. Ya kalau kita tidak pernah menyebutkan nama orang, terus orang itu menyebutkan nama kita, berarti kita lebih di atasnya. Gitu aja. Intinya seperti itu. Ya alhamdulillah. Stop. Masih kotoran jengane telek. Begini dideleh ning tanduran ya bisa nyebutnya tanah. Wis to, lek ngarani. Enggak apa-apa, saya tidak mempersalahkan apa-apa. Oh, tenang. Alhamdulillah. Nggih, betul. Ngurangi dosa. Ngurangi dosa sik dihisab. Tenan. Aja nesuat. Dan sampai semua nggak pakai sandal itu ada filosofinya. Nggak pakai sandal itu untuk belajar wataknya bumi,
bukan hanya nggak pakai sandal toh, sambil belajar wataknya bumi. Kita itu dari tanah loh ya, Iya. harus pakai sifatnya tanah. Nggak suruh sama pakai sandal, nggak pakai sandal. Dan lihat ini dimulai tahun ini nanti akan banyak musafir, Ini menandakan mulai dengan modernnya zaman, tapi semakin banyak orang yang kekeringan dan butuh yang namanya siraman kerohanian batin. Banyak orang yang sibuk bekerja, sampai akhirnya banyak yang butuh hiburan. Ada yang hiburannya ke hiburan malam, ada yang hiburannya ke masjid-masjid, tinggal pilih yang mana. Ada banyak anak yang butuh kasih sayang orang tuanya dan sebagainya. Malah ini nanti akan semakin banyak yang mulai tumbuh spiritual, bangkitan spiritual Jawa nanti akan mulai terlihat dengan kita lihat nanti insya Allah akan mulai tumbuh. Malah semakin bagus. Motor suan sedaya nih juluran lawas saking welase Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.